Terima kasih Sis Patricia yang sudah memimpin kita untuk memuji menyembah Tuhan. Dan kita sudah masuk di dalam bulan yang baru, yaitu bulan Oktober. Masa tidak begitu menunggu kita, saudara. Tahun ini segera akan berakhir dan kita akan masuk dalam tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Dan puji Tuhan, minggu ini ya saya terlibat secara langsung untuk melihat kembali visi dan bagaimana mempertajamkan lagi visi saya Sabah untuk sampai dari 2023 sampai 2050. Dan kalau saya dapat simpulkan, kebanyakan visi itu di empower ataupun dikuatkuasakan atau dijalankan lebih banyak di gereja lokal, ya. Dan terutama sekali ditekankan tentang pelayanan kanak-kanak, karena kita sedang berhadapan dengan satu generasi Gen Z, ya, yang betul-betul berada di dunia alam maya, ya. Dan segala sesuatu yang terjadi tidak ada lagi batasan, seluruh dunia kita boleh meneroka berbagai suku, kaum dan bahasa, dan apa saja yang ada di udara, saudara, boleh diakses, sama ada itu berbentuk hal-hal rohani ataupun hal-hal yang berbentuk duniawi atau lebih cenderung untuk menyuburkan keinginan daging, ya. Jadi anak-anak kita itu terdedah kepada virus-virus yang akan boleh saja dan membentuk mereka ke arah penggenapan firman Tuhan, yaitu menjadi agent antikristus. Dan kita tahu, kita sudah belajar di seminar akhir zaman eskatologi, di mana kita berhadapan dengan dunia yang semakin jahat dan akan menyeleweng banyak orang, ya. Kasih semakin dingin, mereka tidak lagi hormat kepada orang tua, dan mereka akan memberontak, generasi yang akan hancur dan akan menjadi antikristus, yaitu sengaja melawan kebenaran. Sudah tahu kebenaran tapi sengaja melawan kebenaran. Jadi betapa pentingnya pelayanan di akhir zaman ini. Dan saya percaya bahwa semua kita akan terlibat bersama-sama dalam pelayanan ini, ya. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini suatu yang memberikan inspirasi bagi kita untuk melihat ke arah depan, kira-kira gereja kita pergi kemana, baik secara pribadi, secara keluarga, dan saya percaya firman Tuhan ini masih boleh berbicara. Firman Tuhan yang hidup tidak hanya berbicara pada waktu zaman rasul-rasul dan gereja tradisi, tetapi sedang berbicara pada gereja modern dan pada kita pada masa ini. Saudara, mari kita lihat kita lanjutkan siri pembelajaran firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul bab 16. Kisah Para Rasul bab yang ke-16 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul bab 16 ayat 4 sampai ayat yang ayat yang ke-12. Jadi tolong diperbetulkan itu yang di PowerPoint sampai ayat yang ke-12. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya.
Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai ke Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotraki, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia. Makedonia ini suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Nah, saudara, ayat ini walaupun kita baca seperti satu cerita tentang perjalanan Paulus, tetapi ada beberapa hal di dalam ayat ini yang menjadi perhatian, khususnya Lukas memberikan kata yang berbeza, yaitu Roh Kudus dan Roh Yesus. Dan ini menjadi suatu persoalan teologi yang sangat penting, karena ini juga berlaku waktu Paulus memberikan baptisan dalam nama Yesus. Apakah alasan Paulus ataupun apakah alasan Lukas menulis membedakan Roh Kudus dengan Roh Yesus? Dan ini seringkali menjadi persoalan teologi yang penting, dan kita akan melihat pada hari ini apakah yang dimaksudkan oleh Paulus ketika dia membedakan kata Roh Kudus dengan Roh Yesus. Oke. Nah, saudara, kalau kita membaca Alkitab, bagus juga kalau kita melihat peta-petanya sekali, supaya kita dapat melihat dan menjiwai firman Tuhan yang ditulis. Karena saya percaya, saudara, Alkitab ini juga ditulis dengan ilham Roh Kudus yang hidup, yang berbicara, tapi dia juga ditulis dengan berbentuk akademik, apalagi Lukas, seorang doktor yang diiktiraf pada zaman itu, seorang yang bijak, pandai untuk menulis. Nah, saudara, cerita ini ketika Paulus berada di area Galatia, satu daratan dengan Yerusalem di bagian utara, disuruh oleh tidak melanjutkan pelayanan pemberitaan Injil di tempat-tempat yang berdekatan, tetapi mereka dikatakan dicegah oleh Roh Kudus dan dicegah oleh Roh Yesus untuk masuk ke tempat-tempat, bahkan mereka disuruh oleh malaikat yang dilihat seperti orang Makedonia untuk masuk ke satu daerah yang cukup jauh, seperti Sabah pergi ke Semenanjung. Sepatutnya Paulus dan Silas pergi ke daerah-daerah yang berdekatan seperti
kalau di tempat kita Pinampang, mungkin pergi ke Tampaluri, pergi ke Kutablu dan sebagainya, tapi Tuhan tidak mengizinkan melalui Roh Kudus. Oke, apakah kita akan terus Perjamuan Suci dulu? Oke, sebentar. Terima kasih. Ya, setelah mereka merancang untuk pergi ke tempat-tempat, ke kota-kota, tiba-tiba ada beberapa tempat yang Roh Kudus dan Roh Yesus dikatakan tidak mengizinkan mereka untuk pergi. Ya. Dan ini sangat luar biasa karena misi pemberitaan firman Tuhan yang bagus tapi dihalang oleh Roh Kudus dan dihalang oleh Roh Yesus. Saudara baca kembali ayat yang kita baca tadi karena ini adalah suatu yang menarik. Karena ada masa-masanya yang kita pikir baik itu Tuhan halang. Ya. Pernah saudara? Kita pikir oh ini kan bagus, ini kan begini, itu kan ini kan Alkitabiah. Ini kan baik. Tapi tiba-tiba ada suara. Ya, menurut Pastor Sam Surendran, kadang-kadang suara istri itu suara Roh Kudus. Ya, tiba-tiba ada kata-kata ataupun yang menghalang, jangan pergi masuk ke situ, jangan pergi ke Batinia. Dan Paulus mulai bingung, Tuhan kami mau kerja apa ini? Kan kami memberitakan Injil, tapi kenapa Roh Kudus tiba-tiba, kenapa Roh Yesus tiba-tiba menghalang kami untuk pergi memberitakan firman? Ini akal Paulus, dia bingung dan puji Tuhan, Tuhan sentiasa menolong. Tuhan sentiasa memberikan clue kepada kita di tengah-tengah kita merasa bingung apa yang mau dibuat. Dan puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, Paulus diberikan satu penglihatan, dia melihat orang Makedonia. Tidak diketahui kenapa Paulus sangat pasti orang ini Makedonia. Ya mungkin dari segi ada pakaian tradisi mungkin, mukanya mungkin macam Korea kah, Cina kah, pasti atau India kah, orang putih kah, ya. Yang pasti berbeza, dan Paulus pasti ini adalah orang Makedonia, dan orang ini dalam penglihatannya berkata apa? Apa yang dikatakan? Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Wah. Kalau kita baca, saudara dikasih Tuhan, menyeberang, kita seperti menyeberang sungai yang kecil saja. Tapi ini lautan yang cukup luas, seperti Laut Cina Selatan. Dan kalau mereka mengikuti arah yang lebih dekat, mungkin Kiki dengan Pulau Gaya, itu harus pergi ke Batinia dan pergi lagi masuk ke pedalaman. Dan baru mereka melihat ada satu semenanjung kecil, daratan yang menghubungkan, tapi harus ada terpisah dengan laut. Tetapi dari kata di Misia dan pergi ke Makedonia itu suatu lautan yang luas, dan pandai-pandai ini orang penglihatan mereka, menyeberanglah dan tolonglah kami. Dan Paulus pasti, wah betul kayak ini tidak kapal laut yang tidak flight pada waktu, tiada Google Earth untuk melihat di mana ke tempat itu, ataupun tiada location. Ya, bagaimana pergi ke situ? Tapi saudara dikasih Tuhan, orang yang dipilih Tuhan pasti dituntun oleh Tuhan sampai ke destinasi. Amin, saudara dikasih Tuhan. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberikan sedikit konteks ayat ini, di mana sebelum teks Lukas melaporkan kesediaan Timotius mengikuti ajakan Paulus untuk bersama-sama dengannya dalam pelayanan,
dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1 hingga 3. Manakala selepas teks, Lukas melaporkan pelayanan Paulus di Filipi sehingga Lydia memberi diri dibaptis dan mengusir roh tenung daripada seorang perempuan di rumah sembahyang. Yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 11 hingga 18. Nah, saudara, kalau kita membaca teks ini dengan sedikit teliti, saya ingin membawa kita melihat teks ini dalam dua bahagian. Dan sebelum itu saya mengambil ayat 10 sebagai ayat kunci yang membuatkan kita menarik satu tema, yaitu yang dipanggil untuk memberitakan Injil. Ayat 10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Jadi kita ambil ayat tema sebagai dipanggil untuk memberitakan Injil. Paulus ditolong oleh Tuhan mendapatkan penglihatan supaya sasaran mereka pergi ke tempat yang tepat, bukan di tempat yang salah, dan dipanggil untuk memberitakan Injil di Makedonia. Saudara, saya ingin membawa kita melihat dua perkara, yaitu perkara yang pertama yang saya sebutkan sebagai halangan menjalankan tanggung jawab pemberitaan Injil. Halangan menjalankan tanggung jawab pemberitaan Injil. Dan bahagian yang kedua, kesimpulan untuk menerima panggilan pelayanan pemberitaan Injil. Karena Paulus menggunakan, mereka menarik satu kesimpulan bahwa mereka dipanggil untuk memberitakan Injil di Makedonia. Dan saya berharap supaya Anda akan melihat, dan harapan kita akan melihat Makedonia yang akan menjadi sasaran penginjilan kita. Yang pertama, halangan menjalankan tanggung jawab pemberitaan Injil. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Saudara, Paulus dan Silas berada di Asia. Pada waktu mereka di Yerusalem, mereka disuruh untuk pergi memberitakan Injil di Asia. Tapi di dalam ayat ini dikatakan Roh Kudus mencegah mereka setelah melalui Galatia dan mereka pergi ke Bitinia, mereka dicegah untuk memberitakan Injil. Kenapa? Saudara, halangan menjalankan tanggung jawab pemberitaan Injil yang pertama apabila pelayanan terhalang sementara waktu karena tumpuan dan keutamaan pelayanan yang tersiap sedia. Maksudnya adalah bukan dihalang untuk pergi memberitakan Injil di Bitinia, tetapi menurut Roh Kudus yang menghalang mereka, ada pelayanan yang sudah tersedia dibandingkan dengan pelayanan yang ada di Bitinia. Meskipun secara logistik inilah pelayanan yang lebih mudah, ya. Tapi Roh Kudus mencegah mereka untuk masuk. Ini dicegah bukan berarti bahwa dihalang selama-lamanya, tetapi ada satu keutamaan. Oke.
Pelayanan terhalang sementara waktu karena tumpuan dan keutamaan pelayanan yang tersiap sedia. Dan kita tahu bahwa kemudian kita akan tahu kenapa Paulus disuruh pergi ke Makedonia, karena ada dua perempuan di situ yang lebih tersedia untuk dilayani, yaitu Lydia dan perempuan yang punya roh tenuh. Dan kita tahu bahwa Lydia yang ada di Makedonia seorang pengusaha kain yang banyak membantu Paulus untuk menyalurkan bantuan ke Yerusalem ketika Yerusalem sangat-sangat memerlukan sokongan dari segi dana. Saudara, banyak orang langsung tidak dapat melihat panggilan, kecewa karena terhalang dalam suatu pelayanan yang dipikirnya suatu yang logik, suatu yang diinginkan. Banyak orang terhalang, ya, dan kecewa. Ya mungkin saja Tuhan Roh Kudus menggunakan pemimpin untuk berbicara, oh kamu bukan di sini, kamu pelayanannya di situ, pengarahan pelayanan. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini sangat penting untuk kita mengerti, jangan terlalu cepat kecil hati, ya, karena terhalang mungkin atau tergendala sementara waktu. Saudara, ada banyak pelayanan yang tergendala selama 2 tahun karena pandemi. Waktu kami membicarakan tentang visi, dan saudara, waktu konferensi pembapaan, ini masa untuk malam, untuk tidur, kita berehat, ya, siang kita bekerja, tidur kita berehat. Waktu kita berehat, Tuhan yang bekerja. Saudara, maka kita harus menabur pada waktu siang, karena yang memberikan pertumbuhan itu Tuhan pada waktu kita tidur. Kita tidak ada kuasa untuk memberikan pertumbuhan. Ada masa-masanya kegelapan itu muncul dalam diri kita. Kita jangan coba lawan itu gelap. Jangan kasih terang itu gelap. Karena itu masa untuk kau tidur mengharapkan pertolongan Tuhan. Banyak orang coba bekerja, melawan. Akhirnya mereka ya stres, tertekan dengan keadaan. Orang bilang just flow, ikuti saja. Ada masanya ini mungkin waktu Paulus melihat ini, tiba-tiba ada jalan buntu, tidak dikatakan Roh Kudus mencegah mereka. Puji Tuhan, Paulus seorang yang peka kepada suara Tuhan, suara Roh Kudus, sehingga dia mentaati suara tersebut. Ya, jadi banyak orang tidak mengerti. Kalau terhalang, bukan berarti terhalang selama-lamanya, karena kemudian kita lihat dalam bab yang selanjutnya, Paulus kembali ke tempat ini dan melayani lagi ke tempat ini. Halangan menjalankan tanggung jawab pemberitaan yang kedua, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Wah, di sini ada 2 percanggahan, satu menggunakan kata Roh Kudus, dan di sini Lukas mendengar betul apa yang disebut oleh Paulus, ya, bahwa yang disebut bukan Roh Kudus tapi Roh Yesus. Nah, saudara, di Misia, kalau kita mempelajari di Misia ini, besar kemungkinan mereka punya iman masih terlalu lemah. Jangankan mengajar Roh Kudus, Yesus saja mereka tidak percaya. Jadi Paulus menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti, yaitu Roh Yesus. Pada waktu itu mereka tahu bahwa manusia itu punya roh, pnauma. Saudara, jadi ayat 6 dengan ayat 7 dibezakan, pneumatos dengan pnauma berbeza. Ya, jadi ini merujuk kepada Roh Yesus yang senang dimengerti, ya,
pada waktu itu untuk menjelaskan siapakah yang berbicara. Mungkin murid-murid Paulus yang lain ada di kalangan orang-orang di situ yang tidak paham tentang Roh Kudus, dan dia berbicara untuk kebatinia ada Roh Yesus yang menghalang kita. Ya, tapi pentafsir setuju berkata bahwa ini merujuk kepada Roh Kudus. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, halangan menjalankan tanggung jawab pemberitaan Injil yang kedua, tidak diizinkan melakukan pelayanan karena cenderung melakukan pelayanan atas tanggung jawab dan panggilan orang lain. Dan kita boleh lihat itu dalam 1 Petrus 1 ayat 1 hingga 2. Atau pelayanan yang salah, pelayanan yang sudah teratur dengan baik. Dan kita boleh lihat dalam Kisah para Rasul 16 ayat 7. Dan kalau kita lihat dalam ensiklopedi Batinia muka surat 196. Ya. Di situ dikatakan bahwa gereja Batinia ini sudah dilayani oleh Paulus dan juga rasul-rasul yang lain selama 17 tahun. Dan gereja ini dikatakan sudah teratur rapi, dan sehingga banyak orang-orang yang melawan karena gereja ini sudah cukup teratur. Nah, saudara, kenapa Roh Yesus menghalang mereka pergi ke Batinia? Karena satu, pelayanan ini sudah dilayani oleh orang-orang lain. Dan gereja ini sudah teratur. Nah, saudara, kebanyakan kita kadang-kadang mau melayani sesuatu yang sudah tersiap sedia. Tidak mau sesuatu yang baru. Dia hanya melayani orang-orang percaya, tidak mau melayani orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Apalagi mau melayani orang yang ada roh tenung. Nah, saudara, kadang-kadang kita menggunakan akal pikiran kita tidak mau melayani orang-orang yang susah. Mau melayani orang yang senang, yang sudah percaya sedia. Makanya saya mencabar anak-anak muda, carilah orang-orang yang belum bertobat. Jangan cari orang yang sudah ke gereja. Itu artinya kau pancing di akuarium orang. Kau memancing ikan di kolam orang. Pergilah, ada banyak sungai-sungai di sini, ada banyak laut yang lebih banyak ikan. Marilah kita memancing di laut yang dalam. Amin. Jangan pancing di akuarium orang. Yang sudah aktif di gereja, jangan kasih bingung mereka. Di tempat kami, wah, kami kreatif, kami muda-mudi yang inovatif, wis. Ya. Jadi carilah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, yang lebih memerlukan. Amin, saudara dikasih Tuhan. Ya, kadang-kadang kita tidak mendengar suara seperti itu. Kita hanya suka pergi mencari orang-orang yang sudah ada di gereja, mengajak mereka pergi ke gereja kita. Saudara, bertobat sebelum Roh Yesus ya menjaga saudara. Halangan menjalankan tanggung jawab pemberitaan Injil yang ketiga, mari kita lihat ayat 11 dan 12. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotraki, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia. Ini suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Saudara, halangan menjalankan tanggung jawab pemberitaan Injil, yaitu tidak mampu bertolak dari kenyamanan dan memberikan masa untuk melakukan pelayanan yang lebih mencabar. Kita lihat Paulus, wah, dengan cepat dia berpindah-pindah ke satu tempat karena dia tahu bahwa ada kepentingan-kepentingan. Ya, kadang-kadang kita suka transit lama-lama. Ya, jadi saudara yang kasih Tuhan, misi diperlambatkan untuk penjangkauan karena transit terlalu lama. Saya masih ingat saudara, latar belakang gereja kita kenapa dicegah jangan minum. Ya, gereja lain jangan mabuk. Tapi gereja kita membuat satu teologi jangan minum karena pada waktu itu saudara,
banyak penginjil-penginjil yang masih minum dan akhirnya mereka pergi ke satu kampung, lama di kampung di satu tempat karena mereka minum sampai habis, sampai habis ayam, habis anjing, kucing, segala macam, jadi usas. Jadi mereka tunggu satu kampung dan akhirnya misionari kita berkata, kalau begini kamu suka transit lama-lama di satu tempat gara-gara minum, bagus kita buat satu aturan, jangan minum. Dan puji Tuhan saudara, ketika penekanan itu dibuat, akhirnya walaupun tidak disukai, banyak orang yang keluar gereja ISABI pada waktu itu, tapi kemudiannya teologi ini, pahaman teologi, konteks ini, akhirnya mempercepatkan lagi proses pemberitaan Injil, sehingga gereja kita menjadi salah satu gereja yang terpesat berkembang di Malaysia. Saudara, jangan lama-lama transit. Ya, sudah menjangkau satu, ada banyak lagi penjangkauan yang lain yang perlu kita lakukan supaya Injil Kerajaan Allah dapat dikembangkan. Karena kita hidup di akhir zaman, saudara. Bukan saja kita sedang menunggu kedatangan Yesus, tapi ada banyak orang yang dipanggil Tuhan dengan cepat sekali. Ada yang muda, ada yang sederhana, ada yang tua. Makanya saudara, kalau kita mengerti hati Tuhan tentang jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan, tiada masanya untuk kita transit lama-lama. Suasana nyaman, harus terus bergerak, harus terus bekerja untuk memberitakan Injil firman Tuhan. Amin saudara. Nah, kita pergi kepada bahagian yang kedua, yaitu kesimpulan untuk menerima panggilan pelayanan pemberitaan Injil. Yang pertama, mari kita lihat dalam ayat 4 hingga ayat yang kelima. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penetua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Saudara, kesimpulan untuk menerima panggilan pelayanan pemberitaan Injil yang pertama, terjadilah peneguhan iman dan makin lama makin bertambah jumlah hasil menurut pesan keputusan-keputusan oleh para penetua dan rasul. Ataupun kalau kita lihat, ini adalah satu keputusan yang mereka lakukan di Yerusalem, ya, akhirnya dikembangkan dan banyak jemaat yang diteguhkan dan jumlah mereka semakin bertambah. Nah, penting sekali untuk mendengar pesan-pesan rasul-rasul, ya, penatua-penatua yang menjadi pemimpin-pemimpin rohani. Ya, nah, saudara, bermula daripada keluarga Yerusalem, ya, karena Injil itu diberitakan di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi secara bertahap, dan pesan ini muncul dari Yerusalem di kalangan penatua-penatua dan rasul-rasul yang dipegang, yang disampaikan oleh Paulus sehingga meneguhkan iman orang-orang percaya. Dan oleh karena mereka percaya pemberitaan Paulus diteguhkan, maka dikatakan mereka memberitakan firman Allah dan semakin ramai orang, jumlah mereka semakin ramai. Nah saudara, saya berdoa dan kita berdoa agar pengajaran di gereja kita diteguhkan. Diteguhkan dengan apa? Buktinya Anda memberitakan firman, membawa orang kepada Kristus sehingga ramai orang nanti yang akan diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, kesimpulan untuk menerima panggilan pelayanan pemberitaan Injil, mari kita lihat dalam ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus satu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Saudara, kesimpulan untuk menerima panggilan pelayanan pemberitaan Injil yang kedua adalah mampu melepasi halangan
dan melihat serta mendengar satu suara pengarahan pelayanan. Ya, saudara, setelah Paulus dan Silas melepasi beberapa tempat, artinya mereka mendengar suara Roh Kudus dan suara Roh Yesus berbicara kepada mereka, dan mereka terlepas daripada halangan ini karena boleh saja misi ke Makedonia akan tergendala sementara waktu karena mereka tidak mengingkar suara Roh Kudus dan suara Roh Yesus yang berbicara untuk tidak masuk, tidak pergi ke tempat-tempat yang disebut tadi. Ya, mereka melepasi, artinya mereka mentaati suara Roh Kudus sehingga mereka mendengarkan satu pengarahan lagi untuk pergi ke Makedonia dengan satu penglihatan dan melihat ada seorang pribadi orang Makedonia yang berkata, ya, menyeberanglah dan tolonglah kami. Saudara, kadang-kadang kita terlatih ketidaktaatan, ketidakpercayaan kepada suara firman Allah membuatkan mata kita tidak melihat orang-orang Makedonia sedang meminta menyeberanglah kemari atau datanglah kepada kami dan tolonglah kami. Banyak orang-orang Makedonia yang ada di sekitar kita yang mungkin sedang berkata, menyeberanglah, datanglah kepada kami, tolonglah kami memerlukan keselamatan, bukan kamu saja. Tepuk dada, tanya selera. Siapakah orang Makedonia itu yang sedang diperlihatkan Tuhan kepada Anda? Yang ketiga, kesimpulan untuk menerima panggilan pelayanan pemberitaan Injil dalam ayat yang ke-10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah mereka mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Saudara, kesimpulan untuk menerima panggilan pelayanan pemberitaan Injil ketika kita mampu menarik kesimpulan untuk fokus kepada panggilan dan mencari kesempatan melayani walaupun dalam keadaan yang terhalang. Ya. Jadi saudara, kadang-kadang Tuhan perlihatkan kita kepada keperluan-keperluan penjangkauan pelayanan penginjilan. Ya. Namun masalah orang tidak dapat menarik satu kesimpulan. Ya. Artinya kau tidak dapat melihat suara Tuhan sedang berbicara kepada dirimu bahwa engkau diutus untuk melayani orang-orang ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari berdoalah supaya mampu memberikan satu kesimpulan, satu keputusan. Ya, saya terima Tuhan, saya dipanggil untuk melayani keluarga ini, melayani pribadi ini, melayani kelompok ini. Dengan cara apa? Anda mulai membangun hubungan, mulai mengadakan sel group mungkin, kelompok sel ataupun sel komunitas. Sehingga mulalah pelayanan. Dan Anda akan melihat orang-orang seperti Lydia yang dipanggil Tuhan. Dan roh orang perempuan yang kena roh tenung. Itu akan dilayani, akan dimenangkan bagi Tuhan. Amin, saudara dikasih Tuhan. Saya mengakhiri dengan 3 cabaran. Cabaran yang pertama, menerima dan menuruti pesan kebenaran Injil dari pemimpin yang ditugaskan untuk memuridkan dan menggembalakan. Yang kedua, maukah Anda mengiktiraf suara pemuridan dan pengembalaan sebagai suara pengarahan ke arah keberhasilan dalam pelayanan ataupun dalam kehidupan kita. Yang ketiga, maukah Anda taat, setia, dan belajar fokus dalam panggilan pelayanan yang dipercayakan. Mari kita berdoa.